Selamat pagi sayang. Rosie menunduk di atas tempat tidur bayi di sisi ranjang Anne Mary. Bayi perempuan mungil itu menggeliat sedikit saat mendengar sapaan bibinya yang menyuruhnya untuk bangun. Bagaimana keadaanmu? Rosie menoleh pada Anne Mary yang sedang memegangi remote televisi, mengganti-ganti salurannya dengan wajah bosan. Campur aduk, jawabnya singkat. Rosie mendesah penuh prihatin sebelum membenamkan tubuhnya pada sebuah kursi di sisi ranjang. Kau sudah menghubungi Konrad dan Farah? Konrad sudah, namun belum ada jawaban. Namun aku tak menghubungi Farah sejak sebulan yang lalu. Rosie mengernyitkan kening. Ia ingin membuka mulut, tapi seorang perawat sedang masuk untuk mengganti botol infus Anne Mary. Segera setelah perawat itu menutup pintu, Rosie menghujani Anne Mary dengan pertanyaan, "Apakah kau masih bertunangan dengannya?" Mata Rosie menyipit curiga. Entahlah, ia tak pernah tahu tentang kehamilanku, jawab Anne Mary sambil menyesap air putih dingin di dalam botol. Tatapan matanya menerawang. Bagaimana bisa? Sergah sang kakak. Anne Mary menghela napas panjang sebelum bercerita. Saat aku mengetahui kehamilanku, aku mencoba bertanya kepadanya, apakah ia ingin memiliki anak bila kami menikah kelak. Dan Farah bilang ia tak ingin mempunyai anak. Ia tak ingin ada lelaki lain dalam rumah tangga kami kelak, meskipun ia hanya seorang donor sperma. Ia hanya ingin kami saling memiliki berdua saja. Rosie menarik dirinya, menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi. Mengapa tak sejak awal kau mengatakan padanya tentang kehamilanmu? Mungkin dia bisa menerimanya. Anne Mary menggeleng lemah dan membenahi tumpukan bantalnya agar ia bisa duduk dengan tegak. Kau tak tahu kepribadian Farah. Ia akan sangat emosi kalau aku menceritakannya lewat telepon. Ia paling tak suka kalau aku mengambil keputusan sendiri. Ia bisa kalap dan melakukan tindakan yang bodoh. Terakhir kali, ia pernah hampir menusuk seorang tamu dengan botol kaca yang ia pecahkan karena lelaki itu membelai bokongku saat aku lewat. Aku tak habis pikir bagaimana kau bisa mencintai gadis seperti itu. Tukas Rosie, menahan diri untuk tidak memutar bola matanya. Anne Mary tak bereaksi. Lalu, apa rencanamu selanjutnya setelah kembali ke apartemenmu? Anne Mary berpikir sejenak. Aku akan mengasuh Amy selama 3 bulan ke depan. Lalu, mungkin aku akan mencari pekerjaan. Untuk sementara ini, aku hanya akan mengambil uang seperlunya dari kartu debit yang Konrad berikan. Kau yakin ia akan datang menemui kalian? Pasti. Amy kan anaknya. Namun ternyata perkiraan Anne Mary salah.
Meski Amy memang benar-benar anak Monsieur Conrad. Sudah 3 hari sejak kepulangan Amy dari rumah sakit. Pria itu belum juga menampakkan batang hidungnya untuk menengok anaknya yang baru saja lahir. Anne-Marie mulai resah. Bulan depan, Farah sudah selesai kontrak kerja dan akan menyusulnya ke Paris. Selama ini, ia hanya tahu bahwa Anne-Marie masih bekerja di Hotel Blue Diamond seperti biasanya. Anne-Marie selalu berpindah tempat tinggal semenjak 2 orang lelaki itu mengancamnya. Ini adalah apartemen ketiga yang ditinggalinya. Ia memilih apartemen yang lebih kecil dengan hanya 1 buah kamar karena Conrad tak pernah datang lagi untuk menginap semenjak kejadian itu. Ia ingin bertemu Conrad untuk membicarakan masa depannya dengan Farah dan apa yang harus mereka lakukan dengan Amy. Namun lelaki itu tak pernah membalas pesannya, apalagi mengunjunginya. Beberapa kali Anne-Marie mencoba menelponnya langsung, tapi pria itu tak pernah mengangkatnya. Namun hari ini, ia dibuat terkejut. Sebuah pesan diterimanya dari Conrad. Aku akan mengunjungi kalian pada pukul 2 siang. Tuliskan saja alamatnya. Hanya 2 deret kalimat yang hambar dan tanpa basa-basi. Anne-Marie tak terlalu mempedulikannya. Ia langsung menuliskan alamatnya dan menekan tombol kirim. Sebelum pukul 2 siang, Anne-Marie sudah memandikan dan mendandani putrinya dengan cantik. Amy bayi yang menawan, dengan rambut pirang dan raut wajah cantik mirip ibunya. Anne-Marie menunggu bel apartemennya berdering dengan detakan jantung bertalu-talu. Ini adalah pertemuan pertama antara Amy dengan sang papa. Anne-Marie memangku putrinya yang tertidur lelap dengan suara televisi yang dipelankan. Senyumnya merekah lebar begitu bel apartemen berdering. Sambil membopong Amy, ia membuka pintunya. Namun, seketika tubuh Anne-Marie mengejang. Bukan sosok Conrad yang datang, melainkan seorang wanita Asia berusia separuh baya yang anggun dengan rambut yang disanggul rendah. Beberapa helai uban tampak muncul di sela rambutnya yang hitam mengkilat. Anne-Marie, wanita itu bertanya dengan irama mendayu namun tegas. Seperti tersihir, Anne-Marie hanya mengangguk pelan dan justru membuka pintu apartemennya. Ia sudah tahu bahwa wanita yang muncul di hadapannya ini adalah istri Conrad. Silakan duduk, ujar Anne-Marie dengan suara sedikit bergetar. Ia susah payah berusaha menguasai diri. Mereka kini duduk berhadapan pada sofa di ruang tamu yang sempit. Jadi, ini gadis yang merebut suamiku? Tanya Tubiang Sumba dengan nada menusuk. Anne-Marie menelan ludah. Jantungnya terasa seperti diremas dengan kencang. Sakit sekali. Belum pulih tenaganya sejak melahirkan Amy. Kini ditambah lagi
dengan hantaman keterkejutan yang luar biasa. "Katakan saja apa maumu," ujar Anne Mary pelan. Tu Biang Sumba bersedekap dan memandang lekat-lekat sekujur tubuh gadis itu. "Bukankah sebenarnya sejak dulu kau sudah tahu apa keinginanku?" tanyanya tajam. Anne Mary diam membisu. "Namun meski demikian, kau tetap menghubungi suamiku, merongrong hartanya." Anne Mary hendak membantah. Namun Tu Biang Sumba mengangkat jari telunjuk tangan kanannya, memberi isyarat kepada Anne Mary untuk diam. Anne Mary menelan kembali kata-katanya yang sudah nyaris di ujung lidah. "Aku tak akan datang menemuimu lagi. Ini adalah untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Aku hanya akan mengingatkanmu sekali lagi, jangan pernah menghubungi suamiku lagi." Tu Biang Sumba bangkit dari sofa dan merapikan gaunnya, lalu menuju ke arah pintu. Anne Mary berusaha bangkit dengan susah payah untuk menutup pintu. Namun, segera saja ia mundur saat Tu Biang Sumba berbalik dan menatapnya bengis. "Jaga baik-baik keselamatan anakmu." Anne Mary terpaku di ambang pintu. Terguncang. Itu sebuah ancaman. Berkali-kali Anne Mary berpindah tempat tinggal untuk bersembunyi dari kejaran anak buah Tu Biang Sumba. Kini ia sudah lelah dan bertekad untuk pasrah saja. Ia memutuskan untuk memperpanjang sewa apartemennya yang sekarang. Toh masih ada beberapa ribu euro di dalam rekeningnya. Sesuai dengan permintaan Tu Biang Sumba, Anne Mary berjanji kepada diri sendiri untuk berhenti menghubungi Konrad. Lagi pula, nomor ponsel lama milik pria itu sudah tak bisa dihubungi lagi. Beberapa kali, Anne Mary mencoba menelpon Konrad ke hotel. Namun, selalu saja si operator telepon tak pernah mau menyampaikan sambungan teleponnya kepada sang CEO. Anne Mary meletakkan Amy pada baginya dan keluar dari apartemen dengan berhati-hati. Ia menjadi sosok yang sangat paranoid sekarang. Di balik kacamata hitamnya, mata Anne Mary selalu waspada menatap ke segala arah, mengantisipasi semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi kepada putrinya. Mereka membelok 2 kali, lalu menyeberang di persimpangan jalan berikutnya. Anne Mary hendak berbelanja, sekaligus menyetorkan uang sewa apartemen melalui mesin ATM yang terletak di dalam supermarket. Anne Mary meletakkan belanjaannya di bawah bagi. Tak seberapa banyak, hanya popok, susu, dan kebutuhan harian lainnya. Seorang pria mempersilakannya menyela antrean di depan kasir. Kasir supermarket, seorang perempuan gemuk parubaya, menyebutkan berapa total jumlah yang harus Anne Mary bayar. Gadis itu mengeluarkan kartu debitnya dan menggesekkannya ke mesin. 1 kali terdengar bunyi bip yang nyaring. Transaksi gagal.
Mungkin Anda harus menekan nomor PIN-nya, Madam, ujar kasir itu dengan datar. Anne Mary memasukkan kartunya ke slot mesin, lalu menekan 4 angka. Kembali terdengar bunyi bip nyaring untuk kedua kalinya. Mungkin kartu Anda rusak, Madam, atau mungkin saldo Anda tidak mencukupi. Si kasir berkata dengan nada sinis. Raut wajahnya tampak jengkel. Tak mungkin. Anne Mary ingin membantah. Namun saat melihat antrean di belakangnya yang semakin mengular dan wajah-wajah yang terlihat tak sabar, akhirnya ia berkata, "Ah, sudahlah, aku bayar saja dengan uang kontan." Anne Mary merogoh-rogoh ke dalam tas bayinya dengan gugup. Ia mengumpat pelan saat terlalu lama menemukan dompet lainnya. Beberapa lembar uang kertas diserahkannya kepada sang kasir. Dengan tergesa-gesa, ia menerima kembalian, menggantung plastik belanjanya, lalu bergegas mendorong bagi ke depan mesin ATM. Peluh Anne Mary mulai menetes. Amy mulai menangis. Anne Mary mengangkatnya dari bagi dan mengayunnya sebentar. Ia memasukkan kartu debitnya ke slot mesin ATM. Setelah menekan 4 kode PIN, ia memilih menu cek saldo. Mata Anne Mary membelalak lebar. Mulutnya terbuka. Kepalanya seolah akan meledak. Di layar mesin ATM, tertera jumlah saldonya yang hanya 10 euro. Ada seseorang yang sudah menguras saldo di kartu debit itu. Lutut Anne Mary terasa goyah. Ia mencabut kartu itu dari mesin ATM, lalu meletakkan Amy kembali ke dalam bagi. Bayi itu mulai menangis meraung. Anne Mary tak peduli. Ia mencari-cari ponselnya di saku depan tas bayi. Dicarinya nomor Rosie. Kakaknya mengangkat panggilan pada dering kelima. "Halo Rosie, aku perlu bantuanmu." Lalu tangis Anne Mary pun pecah.